Oke, jurnalis kita dulu ada Pak Khairuddin Matondang. Apa yang dibutuhkan untuk itu semuanya agar Mandailing Natal ini terwujud seperti cita-citanya, cita-cita pemekaran itu, bahwa 20 tahun kita sudah melampaui oleh kabupaten lain, itu memang dari awal ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian ke depan ini butuh kita pemimpin seperti apa untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Pandangan Anda sebagai seorang jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Paslah. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin sebagian besar belum mengenal mungkin Bang Miswar. Ya. Saya Khairuddin Matondang. Sekarang memiliki media online beritahuta.com. Mungkin Bang Aswan sering baca. Menekuni jurnalis ini sudah dari tahun 91. Saya tinggal di Lampung, belakangan sering bolak-balik. Dalam 4 tahun terakhir, karena ada usaha kecil-kecilan di sini, batik Mandailing. Terima kasih, saya dilibatkan juga sama Bung Paslah. Saya sebenarnya beberapa kali menunggu supaya ikut tumbang saran pemikiran, karena saya belakangan ini memang tinggal di Mandailing, Madinah, dan sekali-kali ke Lampung. Keluarga masih di Lampung. Saya ulas sedikit soal tampilan awal narasi yang disampaikan oleh Bung Paslah tadi lewat monitor. Berpikir saya, ada nggak sih prestasi yang membanggakan di Madinah ini? Ya. Saya tidak melihat tadi antara narasi yang tampilkan itu yang sedikit memberikan rasa bangga sebagai orang Mandailing Natal. Dan memang saya lihat di media-media juga tidak pernah ada hal-hal yang menggembirakan. Nggak tahu Bang Aswan, pernah nggak kita di Madinah ini dapat WTP sepanjang sejarah Mandailing Natal? Tidak pernah ya? Okay. Itu yang namanya Anies Baswedan baru menjabat beberapa tahun dapat dia WTP ya. Okay. WTP. Jangan-jangan nggak pernah terpikirkan memikirkan bagaimana supaya membuat pemerintahan itu baik. Janganlah kita berpikir untuk dapat adipura yang tiap hari dikritik sama Bung Kandar. Apalagi melihat pasar-pasar kita. Tidak ada satupun pasar di Mandailing Natal yang nggak tumpah ke jalan. Mulai dari Sinonoan, Sihepeng, Malintang, Mompang, Kota Nopan, Maga, dan seterusnya. Nggak ada yang nggak tumpah. Tadi disinggung soal pasar, hampir semua menyinggung soal pasar. Pasar baru kita begitu, setahun lebih tidak ada yang peduli untuk sekedar melirik nasib para pedagang itu. Mungkin di kita di sini ada sebagian pedagang merasakan bagaimana sakitnya dari pedagang itu. Ya. Bukankah pasar itu roda penggerak perekonomian masyarakat? Coba kita lihat di sana. Tadi disinggung soal pertanian, soal perikanan sama PKS. Ya. Hampir, saya tidak menyatakan semua, hampir semua produk yang dijual di pasar itu, yang lesu itu didatangkan dari luar. Tadi sebutkan ikan mas dari Pasaman. Bukan cuma Pasaman, kita makan di Laru, Incor itu, ikannya dari Danau Toba. Air kita melimpah. Ya. Masa kita hanya nanti dagang sumangge ya, genjer, angkung. Ketinggi atau ke Toba Samosir gitu. Iya. Okay. Jadi memang kalau kita mau cerdas sedikit, bolehlah kita melihat, membanding-bandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia ini. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Lubuk Sikaping, Pasaman, kalah kita. Kita melangkah lagi, kita ke Bangko, Sarolangun, Muara Bungo, dulu hutan belantara, apa namanya itu? Apa? Damasraya, enggak? Damasraya, terus itu sekarang itu udah kayak metropolitan. Kita tetap begini-begini aja. Ya. Yang kata
Bang Ustadz tadi itu wajahnya masih wajah Pak Amru. Jadi kadang-kadang saya berpikir, saya tidak menyebut pemimpin kita yang sekarang, tapi saya berpikir seolah-olah membangun Madinah ini tidak ada perencanaan. Semua serba tiba-tiba. Ketika saya ingin Bung Paslah pakai celana pendek, bagaimana si Anu saya suruh ambil celana pendek. Padahal Bung Paslah tidak cocok pakai celana pendek. Enggak, saya kaji dulu. Mestinya harus dikaji dulu. Pantas enggak Bung Paslah ini pakai celana pendek di sini? Orang dia ketua PKB masa celana pendek? Pakaikan sarung dong. Pakaikan sarung dong kan? Kan dikaji dulu. Tapi karena saya lagi pingin Bung Paslah pakai celana pendek, karena saya punya kekuasaan, lantas saya suruh pakai celana pendek, kan enggak bukan pada tempatnya. Sama halnya ketika orang disuruh pakai kain sarung di Pemda sana, enggak tahu, saya baru dengar di Indonesia ini di sini ada orang pakai kain sarung. Dikaji dulu apakah efektif, apakah baik, apakah membawa mudarat kepada kain sarung. Saya dengar beberapa orang yang kecelakaan gara-gara nyangkut kain sarungnya. Oke. Jadi demikian juga pembangunan seperti lokasi rumah sakit, Taman Raja Batu dan lain-lain itu dikaji. Saya tidak menyebut tidak baik, tapi dikajilah baik buruknya supaya betul-betul perencanaan itu suatu saat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai seperti yang selalu dikritik sama Bung Kandar, dibangun APBD-nya keluar 100, 200, 300 juta tapi tidak bermanfaat. Itu banyak, kalau kita kumpulkan sangat banyak itu. Coba kami dikasih dana sama Bung Kandar untuk mengumpulkan itu, mungkin dalam 2 hari kami bisa, waduh nggak kehitung, yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa tidak bermanfaat? Karena memang tidak dikaji. Itulah yang itunya, Bung Paslah. Kedepannya seperti apa? Kedepannya kita butuh pemimpin yang betul-betul mau memperbaiki kondisi yang ada sekarang. Ya. Kita sudah tertinggal dibanding kabupaten kota lain. Tadi kan di nomor 29 dari 33 itu sama dengan urutan ketiga dari bawah itu. Ya, itu data dari BPS. Data dari BPS bisa dipertanggungjawabkan kan. Ya. Jadi kita butuh pemimpin yang betul-betul ya agak cerdas lah. Cerdas dan religius. Kalau Madinah ini tidak dipimpin oleh yang religius, sangat tidak cocok karena memang di sini kota santri, masyarakatnya pakai lobe, pakai serban. Tidak ada di daerah lain yang pakai serban seperti Madinah ini. Apalagi anak-anaknya pakai jubah. Jadi memang betul-betul ini harus kita kemas lagi. Bagaimana supaya Madinah yang madani itu terwujud. Masa kita katanya negeri beribadat tapi mendukung calon yang bukan Muslim, kan sangat berseberangan. Calon gubernur, calon wakil gubernur yang tidak seirama dengan mayoritas orang Mandailing. Jadi yang dibutuhkan itu pemimpin yang religius ya, cerdas, religius, tegas ya, amanah gitu ya. Dan memahami Indonesia Raya. Memahami Indonesia Raya. Karena pengalaman Indonesia Raya itulah yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi yang ada ini. Oke, baik. Kita bisa mengambil daripada pengalaman dia, apalagi sudah punya pengalaman sebagai anggota Forkopimda provinsi, anggota Muspida kabupaten kota, kan itu suatu pengalaman yang tidak semua orang lain punya ketua. Oke. Baik, terima kasih, kita sudah tangkap.